Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga berterima kasih banyak hal kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport, mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan debat ini. Mari kita simak dengan baik dan mari kita memberikan komentar yang baik dan positif. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam kotoran coba tanya dirimu, karena dirimu yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Kalau masih masuk itu bukan namanya ada di mana-mana, itu masuk namanya ke dalam. Saya sepakat itu Bapak, saya sangat sepakat. Tetapi yang membuat Allah menjadi kotoran itu Bapak sendiri, karena Bapak mengatakan ada di mana-mana. Iya, pernah nggak saya marah sama saya? Akan masuk. Karena pernah nggak saya mengatakan Allah itu akan masuk ke dalam kotoran itu, coba? Oke, Bapak tidak ada mengatakan Allah akan masuk dalam kotoran. Yang saya tanya, berarti Allah ada tidak di kotoran? Saya tidak bilang masuk. Tidak ada. Untuk apa sekarang? Untuk apa dia akan masuk? Baik, kan? Allah tidak ada. Oke, perhatikan Pak ya, pelan-pelan. Allah tidak ada di kotoran. Berarti kalimatmu salah mengatakan Allah ada di mana-mana. Aduh. Di mana salahnya? Kan salahnya Bapak mengatakan tadi Allah itu ada di mana-mana. Benar. Nah, berarti kita cek Pak ya, dengarkan. Kita cek Pak ya. Dalam tahi itu. Bapak tidak kita cek. Dia masuk ke dalam Bapak kotoran. dengarkan. Bapak kan yang bilang tadi bahwa Allah itu ada di mana-mana, yang ada di alam semesta ini, betul? Iya benar. Nah, sementara yang di alam semesta ini ada anjing, ada babi, ada tikus, ada bangke, ada kotoran, betul? Benar. Nah, karena kamu yang mengatakan ada di mana-mana, berarti ada di semua yang saya sebutkan tadi. Ya, tapi dia tahi itu punya nyawa enggak? Coba saya tanya dulu. Tahi itu punya nyawa enggak? Coba jawab. Loh, ayo. Kok tahi itu punya nyawa? Punya nyawa enggak? Ayo. Lah ini Ka'bah ada nyawa tidak? Ka'bah itu dia tidak punya nyawa. Loh, tadi Bapak bilang ada di mana-mana. Ya, tapi kan itu kan cuma rumah kan. Sekarang rumah Anda punya nyawa, Anda sama seperti Anda. Loh, makanya ketika Bapak dengarkan, makanya ya, Bapak ketika dengar Bapak ya. Ketika Bapak tadi mengatakan, dengar dulu. Allah itu menyesatkan. Dengar. Bapak dengarkan. Ketika Bapak tadi mengatakan, Bapak dengarkan. Ketika Bapak tadi mengatakan ada di mana-mana, itu bicara tempat, oke? Maka kalau bicara tempat Bapak yang salah. Udah tahu bicara tempat kok Bapak bicara nyawa. Makanya tadi saya balikin. Emangnya Ka'bah punya nyawa? Kan tidak. Nah, artinya kan Bapak harus memahami tempat dengan nyawa. Itu apa ke rumah Allah atau tidak? Sehingga dia akan masuk sana. Loh, kan Bapak yang bilang tadi Allah ada di mana-mana. Oke, saya bilang begitu, benar. Atau Bapak gini aja, Bapak klarifikasi. Maaf ya, saya salah ngomong. Silakan. Oke, sekarang pertanyaan saya ya. Enggak, Bapak klarifikasi dulu. Maaf ya, saya salah ngomong mengatakan Allah ada di mana-mana. Kalau Bapak tidak klarifikasi itu, maka saya akan tekan Bapak terus di sini. Di dalam ayat, di dalam Al-Qur'an. Oke, berarti benar ya, Allah ada di mana-mana ya? Iya, benar. Berarti ada di seluruh isi dunia ini, betul? Iya, benar. Nah, sementara di dalam isi dunia ini ada kotoran, betul? Benar. Berarti juga di kotoran ada, begitu kan? Tidak. Karena begini, apa alasannya? Kalau memang Allah itu masuk di dalam kotoran itu, tentu kotoran itu akan hidup, akan bernyawa. Pak, itu enggak urusan saya, karena narasi Bapak yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, benar. Kok Bapak marah sama saya? Tapi begini, apa alasannya sekarang? Ya, bahwa Allah itu akan masuk ke sana. Alasannya adalah, saya jawab ya. Alasannya adalah karena Pak Tenisi mengatur Allah. Bukan mengatur Allah, ya. Saya tidak pernah mengatur Allah. Allah itu Maha Kuasa. Ya. Jadi kalau Allah itu masuk ke dalam tahi itu, tentu tahi itu akan hidup. Tapi tahi itu kan tidak mati, tidak hidup. Itu urusan Bapak, karena Bapak yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya sudah, ada nggak kotoran di dunia ini? Benar, ada. Nah, berarti Allah ada nggak di kotoran itu? Nggak ada.
Udah Pak, sakit perutku diskusi dengan Bapak ini. Udahlah Bapak aja lah bertanya. Udahlah Pak. Oke, Sekali saya kasih kesempatan, udahlah Bapak lebih bagus bertanya deh. Bapak ini Nah, makin terhina jadinya, Allah dibuat. Silakan. Oke, siap ya. Nah, baca 2 Tesalonika ayat 2. Tesalonika 2 ayat 9 ya. Baca dari ayat 8 sampai ayat 11 ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dari mukjizat-mukjizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Berarti di dalam ayat kitab Anda itu juga Allah itu menyesatkan. Di dalam kitab Anda. Udah siap? Udah saya jawab. Sekarang perhatikan baik Bapak ya. Sekarang di dalam Alkitab itu kan Yesus perhatikan yang Bapak ya. Ya berarti Tuhan Anda juga telah menyesatkan. Perhatikan Bapak ya. Perhatikan. Saya kasih analogi ya. Sama seperti Bapak tadi akan membunuh, berarti di sana ada penghukuman, betul? Iya. Nah, sedangkan di ayatmu, perhatikan Bapak ya. Di dalam Tesalonika di sana ada penghukuman. Sedangkan di ayatmu adalah ada penyesatan. Perhatikan, saya kasih analogi sederhana. Begini juga saya, dengarkan dong Pak, ini giliran saya dong. Kalau saya mau menjawab, Bapak diam di situ, oke? Oke? Di sini sebenarnya Bapak ada poin utama yang membuat kalian malu. Pertama, Bapak ingin, di sini Bapak ingin membuka aib Al-Quran, bahwa Bapak ingin mengatakan bahwa Quranmu menyontek dari Bible. Itu pertama. Oke? Yang kedua akan saya jawab tadi. Di dalam Tesalonika ada hukuman, bukan penyesatan. Oke, nah sekarang saya kasih analogi. Contoh Bapak, Tuhan saya tidak pernah menciptakan iblis sumber dari kejahatan. Perhatikan, Tuhan saya, jangan ngopi Pak, jangan ngopi, dengarkan ya. Tuhan saya tidak pernah menciptakan sumber kejahatan yaitu iblis. Oke, analogi sederhananya, saya Bapak di tengah-tengah keluarga saya tidak pernah menciptakan kejahatan. Ketika anak saya melakukan suatu kesalahan di luar sana, berarti bukan bagian dari kejahatan saya. Karena saya tidak pernah menciptakan kejahatan. Tetapi ketika anak saya melakukan kesalahan di luar sana, berarti saya memberi dia hukuman. Ingat ya, berarti saya memberikan dia hukuman. Nah, sedangkan analogi kepada Islam. Islam, analoginya, Pak teknisi ini menciptakan kejahatan. Lalu ketika anakmu keluar di luar sana membuat satu tindak kejahatan, berarti itu bagian kerjasama dengan Pak teknisi. Berarti Bapak membuat kerusakan atau membuat kejahatan di tengah-tengah keluargamu. Ada unsur kesengajaan Bapak. Makanya kalau salah anakmu di luar sana, berarti itu kesalahanmu. Karena ada niat yang kau lakukan di situ. Sedangkan orang Kristen tadi, ketika ada kesalahan anak di luar sana, bukan unsur bagian daripada Bapak. Bukan bagian dari saya itu Bapak. Karena saya tidak menciptakan unsur kejahatan di luar sana. Saya tidak pernah menciptakan kejahatan buat anak saya. Nah, sedangkan di Ibrahim ayat 4 Bapak, jelas-jelas di sini adalah, sebentar. Sementara di dalam surah Ibrahim ayat 4 Bapak, di sini ada unsur kesengajaan. Apa unsur kesengajaannya? Menyesatkan. Sedangkan di dalam Tesalonika tidak ada unsur kejahatan, tetapi memberi penghukuman kepada yang melakukan kejahatan. Clear di situ Bapak. Itu ingat ya? Tipu daya jahat itu, dan itulah sebabnya Allah itu mendatangkan kesesatan atas mereka. Kan karena ada kesalahan tadi kan Bapak. Tuhan di dalam Alkitab itu juga menyesatkan. Bapak, karena ada tadi di situ sumber kesalahan toh. Ya, sama di dalam kita di makanya Ibrahim Bapak saya sudah jawab itu Bapak. Pertama, dengarkan, saya sudah jawab itu Bapak. Tuhan saya, dengarkan. Tuhan saya Bapak tidak bisa kau tersangkakan bagian dari kejahatan, sebab dia tidak menciptakan sumber kejahatan. Nah, sedangkan Islam Bapak, Allahmu boleh ditersangkakan atau bagian dari kejahatan. Karena apa? Karena Allahmu menciptakan kejahatan, betul apa tidak?
Di mana kan di sini juga disebutkan bahwa ya. Jawab dulu, Allahmu menciptakan kejahatan apa tidak, Pak? Tidak ada di mana dalil mengatakan bahwa Allahmu, baik, saya akan tunjukkan, dengarkan. Allahmu menciptakan iblis apa tidak? Iya benar, dia menciptakan. Ya sudah, iblis itu sumber kejahatan apa tidak? Oke. Nah berarti kalau jawab, iblis itu sumber kejahatan. Iblis itu sumber kejahatan apa tidak? Ya. Sekarang mana lebih hebat Bapak, iblis daripada iblis itu sumber kejahatan apa tidak? Ya benar, sumber kejahatan. Ya sudah, artinya ada sebentar. Artinya Pak, ada unsur kesengajaan. Dengarkan. Artinya Bapak, ada unsur kesengajaan dilakukan Allahmu membuat kejahatan. Makanya saya bilang tadi, kalau ada orang Islam melakukan kejahatan, berarti itu bagian kerjasama dari Allah. Sebab Allah lah sumber kejahatan itu. Sedangkan di kekristenan Bapak, Tuhan kami tidak menciptakan iblis. Artinya Tuhan kami tidak menciptakan sumber kejahatan. Maka kalau kami melakukan tindak kejahatan, itu kesalahan kami Pak. Artinya Allah kami tidak bagian dari kejahatan. Tetapi begini, intinya penyesatan itu nggak ada pakai itu, turun. Udah saya jelaskan itu. Jangan kau paksakan kita sama Bapak. Itu sudah ada 2 poin. Penjelasan pertama, kau ingin membuktikan kalau Al-Quranmu menyontek. Walaupun berbeda. Ya, maknanya berbeda sebenarnya. Karena Tuhanmu menciptakan kejahatan, Tuhan saya tidak pernah menciptakan kejahatan. Beda kita di situ Bapak, beda level. RD, kau berani nggak diskusi kita pakai tuh blokir aja nih tuh tukang blokir. Turunkan aja ini tukang apa ini? Aduh, orang-orang majen ini nggak usah dinaikin lagi. Semalam dia baru naik, langsung kena akun kedua. Itu tuh blokirkan. Jadi itu teman-teman ya. Apapun cara kalian ingin mentersangkakan Tuhan kami bagian dari kejahatan, nggak akan bisa. Karena dia nggak pernah menciptakan sumber kejahatan. Ya. Tetapi ketika ada manusia melakukan kejahatan, maka ada penghukuman. Berarti tidak ada unsur kesengajaan membuat kejahatan. Tetapi penghukuman akibat kejahatan yang dilakukan manusia. Nah sedangkan Tuhan kalian ada unsur kesengajaan, Allah mau menyesatkan. Begitu ya. Sejak kapan Quran nyontek Bible? Sejak saudaramu menyamakan Quranmu ke dalam Bible. Ya Salemo ya, gampang saya jawab itu semua. Sejak kapan Quran menyontek Bible? Woi Bunda. Sebentar dulu. Sejak kapan, ini komennya si Salem ya, Salem 00. Sejak kapan Al-Quran nyontek Bible? Sejak saudaramu tadi memaksakan bahwa Al-Quran sama dengan Bible. Mengambil Tesalonika. Begitu Bapak. Ini raja debat ini bro. Senggol dong. Makanya kalian nggak akan bisa main-main sama saya, apalagi mau membuat Tuhan saya tersangka bagian dari kejahatan. Oh no, tidak bisa, tidak akan bisa. Tidak bisa. Kalau tuh, biar ku blokir lo Syrijal ini, kan blokir itu, ya. Oke, Kimo. Islam apa Kristen? Kimo. Turunin aja bang, saya Kristen bang. Oke. Oh salah pencet dia. Kepencet ini bang. Siap, oke bang po. Kasih ya. Ya Janes. Islam Kristen. Kristen aku bang, turun bang, otomatis masuk ini. Okay. Siap, hanya pendengar yang baik bang. Siap oke bang po. Oke. Oke ya silakan yang Islam silakan naik lagi ya. Oke, Salam, saya jawab dulu komennya yang di bawah si Wira Sakti. Kenapa nggak berani debat sama Bang Juma? Nanti kamu tonton di YouTube, ya. Mungkin kamu baru main TikTok ya. Si Juma itu mati-matian menghindar debat dari saya, sementara kamu coba memaksa Juma mati-matian untuk debat sama saya. Kasihan dia, apalagi dia udah kena ajab katanya ya. Oke, lanjut. Edukasi bohong. Ya. Islam Kristen bang. Islam. Ya silakan bang Raja. Baik, Bang Edu apa ini? Edukasi kah? Iya. Oke, Bang Edukasi mau bahas tentang rukun Islam.
Ya terserah situ maunya mau apa, mau bahas apa. Oke, kalau begitu saya coba ya, karena sudah di depan mata. Bagaimana pendapat Bapak ketika tahu bahwa Allah itu menyesatkan? Allah tidak menyesatkan. Allah ngasih petunjuk buat jalan-jalan yang benar. Oke, kalau begitu Bapak silakan dibaca dulu ayatnya supaya Bapak tidak main di ranah pemikiran sendiri. Silakan dibaca. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Buat Islam gak ada berani sabar aja debat ya. Dibilang saya sebut ini. Sebut saya Randy. Bang tolong lawan Yusuf PI. Gak berani dia bilang ya. Apalagi Yusuf PI si kura-kura. Yusuf PI si kura-kura. Songkatnya yang digede-gedein. Kepala peang bilang lihat. Ayo, edukasi. Ya. Silakan dibaca, Bang. Jangan diam. Silakan dibaca. Udah saya baca itu. Loh, kita perlu dengar karena Bapak bilang tadi tidak ada Allah menyesatkan. Silakan baca. Halo. Bang iya baca. Agak lain. Dan kami Bang edukasi mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa hilang baca biar semua di bawah paham bilang ya. Iya. Dia dapat Lanjut. Yang dimaksud menyesatkannya di mana? Baca dulu Bapak sampai habis supaya Bapak temukan tadi yang Bapak bilang awal tadi tidak ada Allah menyesatkan. Ternyata sesudah kau baca ada apa tidak? Ada yang menyesatkan dari mana? Sebentar Bang Eduka. Sesudah kau baca ada apa tidak di situ Allah menyesatkan? Ada apa tidak? Ya tidak ada yang menyesatkan. Oke, kalau Bapak gitu periksa dulu matamu Bang ya. Baling kurasa. Lu matamu. Dia matamu udah baling kurasa. Udah jelas di situ Allah menyesatkan. Kau bilang pulang nggak ada. Udah kayak mana matamu itu? Aduh. Langsung buta huruf dia. Alia selamat siang. Siang. Oke. Alia Islam apa Kristen? Kristen. Oke. Mengasihi sendiri atau udah jadi ibu? Sendiri saya. Oke. Mau jadi berdua kah? Enggak, saya nggak boleh berdua lagi. Saya nggak boleh poligami. Di poligami pula aku nanti main. Tapi nggak mau di poligami juga. Alia masih gadis lah ya. Oh masih. Mantap. Aduh. Ya, Alia bersyukurlah kamu Alia di dalam kekristenan. Artinya kamu tidak akan dipoligami. Amin. Saya juga nggak mau dipoligami. Langsung dia bilang garis dari banyak kali puluh siang dia. Alia. Iya. Saya tadi yang jangan naik lagi ke room muslim ya. Oh iya. Apalagi ke Loading, jangan. Itu nggak ada ilmu. Oke. Dar, Islam Kristen. Bentar dulu saya menangkap ada yang tersirat. Elia jangan naik ke room muslim. Ini kayaknya sudah saling kenal ya? Siapa aku? Sama Alia. Enggak, aku ada dikirim salah satu muslim. Dia lagi sama Loading. Oh, si Loading. Sehingga nggak ada ilmu. Oh iyalah, itu orang Majnun itu. Ya Dar, selamat siang Dar. Siang. Ini Islam Kristen Bang. Kristen. Oh ya, oke. Kita cari Islam dulu ya Bang. Ya Teh. Iya. Kita belajar Alia. Islam Kristen Teh. Aku Islam. Wih, lembut kali suaranya. Tete Islam masih sendiri single. atau Ya. udah jadi ibu?
Nggak tahu ya. Ini bisa dipoligami nih guys. Bisa dipoligami nih guys. Aku mau nanya boleh enggak? Boleh. Apa sih yang nggak boleh asal kamu itu selamat? Silakan. Enggak. Ini Islam bukan sih? Open cam aja teh kalau mau. Enggak, aku mau nanya. Aku mau ini Islam apa Kristen? Saya Kristen. Ketepatan di sini masih Mbah Telia yang jadi Muslim. Mudah-mudahan nanti mengikut. Udah banyak loh pengikutnya teh. Maaf ya, aku kira ini room Islam gitu. Maaf, aku mau bertanya tadinya nggak jadi. Apa edukasi? Nggak apa-apa Telia. Iya. Tapi begini Telia, mumpung kamu sudah naik, kamu sudah tahu nggak informasi yang lagi viral sekarang? Apa? Tapi kamu jangan marah ya. Kalaupun nanti kamu merasa nggak yakin, kamu minta pertanggungjawaban saya dengan bertanya mana buktinya. Ya toh? Nah, sekarang begini. Informasinya adalah ternyata Allah itu menyesatkan. Kamu udah tahu itu? Enggak, kata siapa menyesatkan? Baik, ini yang saya suka. Pertanyaannya adalah orangnya cerdas ya, artinya kritis orangnya. Perhatikan, silakan dibaca Teteh. Kata Al-Quran soalnya, silakan. Dan kami garis biru itu teh. Udah biar dibaca terus. Ini agar dia dapat nomor apa? Kurang kencang suaranya teh. Kalau bisik-bisikan nanti cukup kita waktu berdua. Ini lagi kita rame-rame suaranya dikencangin lah. Petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa. Maksudnya yang dia kehendaki itu apa gitu? Ya pastilah manusia toh. Ini kan rujukannya pasti kepada manusia toh. Yang mau dia sesatkan. Itu kan bisa menghendaki seseorang itu tersesat ataupun enggak. Terkadang kan orang yang jahat gitu kan dia menjadi baik gitu. Betul. Dia bisa menghendaki dia sejahat apapun dia jadi baik, tetapi yang baik juga dia bisa menghendaki dia menjadi orang jahat. Oke, nah sekarang yang saya tanya teh begini, apa yang kamu tangkap secara batinmu ketika ternyata Allah ini menyesatkan meskipun dia pilih-pilih yang mau dia sesatkan? Apa ya yang kan sesuka dia, namanya juga Tuhan gitu. Oke, perhatikan ya Tete. Jadi kan inilah manusia itu kan diberi akal kecerdasan. Jadi akal kecerdasan inilah menjadi suluh buat manusia untuk mendeteksi suatu pengajaran atau mendeteksi suatu kebenaran. Ya, contoh, kalau kita bicara suka-suka, gitu, iblis pun ada kapasitas dia dalam hal suka-sukanya. Saya juga manusia, ada juga kapasitas saya soal suka-suka saya. Tetapi semua dalam keadaan terbatas, gitu. Nah, di sini adalah poin utamanya. Bagaimana mungkin dan apakah mungkin layakkah yang kita sembah ini membenci dosa, tetapi dia sendiri yang membuat penyesatan untuk berdosa. Nah, ini yang perlu digunakan intelijen otak tadi. Ya, namanya juga kehidupan. Ya, kok jangan bicara soal kehidupan dong. Kalau soal kehidupan, saya juga punya dua kehidupan ini kan. Enggak, boleh enggak aku kadang nanya sekali bangun ada dua bangun hidup gitu. Gimana? Boleh enggak aku nanya balik gitu? Oh boleh, silakan. Apa Tuhan itu mengantuk atau tidur? Tuhan itu mengantuk atau tidur? Iya. Tuhan itu tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Iya, tapi kenapa Yesus tidur? Karena dia mengambil rupa manusia. Jadi dia memiliki dua natur. Nah, itulah yang tadi malam sampai banyak ya penonton berapakah tadi malam, itulah tentang pembahasan mengenal Allah secara zohir dan batin. Bicara zohir maka dia mengambil sosok atau perwujudan dari manusia. Gitu. Jadi ketika dikatakan dia lapar, dia ngantuk, itu dari porsi manusianya. Tetapi secara ilahinya Tuhan nggak pernah tidur. Terus kenapa Tuhan mati? Oke, sekali lagi Tuhan pun tidak pernah mati. Yang mati itu adalah kedagingannya sebagai manusianya. Jadi Tuhan itu nggak pernah mati. Contoh, nanti pertanyaanmu ini kan mengembang kemari. Masa Tuhan dilahirkan? Kan ada juga begitu toh? Nah, contoh seperti teteh yang dilahirkan bunda, dagingmu atau teteh?
Ya aku lah. Dagingmu toh? Iya. Bukan teteh toh? Nah, begitu juga tentang Tuhan tadi. Yang dilahirkan itu adalah kedagingannya. Yang lapar itu kedagingannya, bukan Tuhan. Terus Tuhan itu berapa hari mati? Kedagingannya. Ini kan Tuhan kan nggak mati. Nah, selama Tuhan mati itu, kan Tuhan itu mati itu ya. Berapa hari itu Tuhan mati? Tuhan nggak mati. Tetapi Yesus secara kedagingan 3 hari. Iya, nah selama Yesus mati 3 hari, terus itu Tuhan yang menunggu bumi itu siapa? Loh, tadi kan sudah dibilang Tuhan nggak mati. Yang mati itu kedagingan. Kedagingan, berarti Tuhan punya raga gitu. Lah kan dia mengambil rupa manusia. Tuhan kenapa dia mengambil rupa manusia? Perhatikan ya. Kenapa dia mengambil rupa manusia atau kenapa dia inkarnasi menjadi manusia? Karena yang dia selamatkan manusia, karena yang mau dia temui manusia. Kalau dia tidak mengambil rupa manusia, ya sama saja manusia nggak akan bisa melihatnya. Terus saat Tuhan mati itu, apa maksudnya saat Yesus mati itu? Capek juga maksudnya ya. Saat Yesus mati itu yang nunggu bumi itu siapa gitu? Kan Tuhan nggak mati, gimana sih? Kok bisa gitu ya? Kan kedagingannya yang mati. Contoh seperti kamu. Kalau kamu misalnya, maafin ya, kamu misalnya innalillahi. Yang innalillahi itu dagingmu atau rohmu? Iya, ya itu. Daging kan? Iya. Jadi ini memang Tete, memang gimana saya bilang ya, memang pembahasan tentang ketuhanan Yesus ini ranahnya ilmu hakikat dia. Ya memang kalau di Islam ini ranahnya ilmu tingkat tinggi ini sebenarnya. Jadi kalau dia masih level syariat, tarikat, ini memang agak sulit dia nanti memahami ini. Tetapi saya kasih contoh ya. Bang, makasih ya Bang waktunya ya, saya mau turun dulu ya, saya mau ini dulu. Mau sholat. Oke. Ya, selamat siang ya. Jangan lupa ya nanti malam naik ya, kita berdua. Kita lanjut lagi. Udah curhat itu malu deh itu Lali. Bukan, tahu nggak? Bukan malu. Kenapa dia turun? Udah ada nge-DM dia tuh, turun. Udah ada yang DM mereka nih. Tengok aja macam siapa semalam perempuan yang suaranya kayak boneka itu siapa tuh? Aisyah. Si Aisyah, ya kan? Langsung dia kan semalam kan ngomong, aku nggak mau naik, aku takut ada yang marah ketika aku naik di sini. Banyak itu langsung nge-DM mereka itu. Sama seperti saya ketika PKPK kan dengan wanita-wanita muslimah itu, langsung mereka ke seberang turun. Penyesat itu, penghujat itu, itulah. Oke, Alia, Islam apa Kristen? Udah tadi Alia. Maksudnya berkedengar suaranya. Gak main anak muda ini gue tengok. Ya ampun, rindu kali dengar suara aku Bang. Aku diam aja lah. Padahal aku buka pagarnya itu buat anak mudanya loh, tapi anak mudanya instingnya itu kurang tajam. Alah, Bang. Ya ini ada. Aku DM aja lah nanti ya. Nanti aku melangkah pertama nggak enak, udah orang tua ya kan. Inilah kan. Alamak. Apalah ini? Ya, Alia jangan naik lagi ke tempat loading itu ya. Soalnya saya juga udah sering debat sama dia, nggak ada ilmunya itu. Ilmu ngeyel itu. Yang gerakan. Tapi nggak ada suaranya. Daripada Islam Kristen. Soras, lama kali lah kau kehanggi. Dari tadi dimintain. Oke. Tadi DM taping ya. ini siapa ini? Suaranya seperti suara si Mukallaf ya? Ya, kau ambil handset dulu ya, bentar. Aku ambil handset dulu. Tepi jalan soalnya. Oh, iyalah. Tapi di tepi jalan pun kau aman ya, kau nggak akan ada yang seruduk. Mukallaf. Tapi kalau Kristen nggak boleh dengar sambil nggak pakai handset, langsung diseruduk itu. Ini Lestari, Islam Kristen Lestari. Ya, oke. Selamat pagi. Hidup. Selamat pagi, Bang. Horas.
Oke, Horas. Abang jadi Islam? Alhamdulillah. Oke, bagaimana? Sudah dapat informasi baru itu, Bang? Apa itu informasi? Ternyata Allah itu menyesatkan. Allah yang memberikan petunjuk dan menyesatkan manusia. Kira begitu ya? Iya. Makanya kita tanya, sudah tahu belum informasi itu bahwa ternyata Allah ini menyesatkan? Wah, sudah. Oke. Memberi Kalau keselamatan dan menyesatkan. Udah. Oke. Berarti abang sudah mengakui bahwa Allah ini menyesatkan, betul? Bisa menyesatkan, bisa menyelamatkan, memberi keselamatan. Oke. Sama itu, Bang. Sesama setan juga saling menyelamatkan ya. Kalau soal keselamatan toh. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang. Abang naik ke atas ini pastilah menggunakan akal sehat, betul? Yep. Baik, semoga itu bisa Bang buktikan ya. Pertanyaan saya sederhana saja, Bang. Menyembah penyesat tersesat apa tidak? Ya, menyembah penyesat adalah tersesat. Oke, menyembah penyesat adalah tersesat. Oke. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu mau menyembah penyesat kalau sudah tahu menyembah penyesat tersesat? Oke, saya akan menjawabnya ya. Sebab Allah adalah Maha Kuasa yang berhak atas setiap makhluknya. Dia berhak menyesatkannya dan menyelamatkannya. Sebab itu adalah ciptaannya. Oke. Kira-kira kamu di tengah-tengah keluargamu, kamu nggak penguasa di situ? Di tengah keluargaku, saya hanyalah seorang pemimpin, bukan penguasa dong. Penguasa dong. Tapi penguasa di keluargamu toh? Enggak, karena ada di situ sifat kesepakatan di tengah keluarga. Disebut pemimpin berarti ada kekuasaannya, ya? Ada. Ah, makanya saya tanya kamu, apakah ketika kamu jadi pemimpin atau jadi kepala, apakah kamu berkehendak semena-mena kepada anak dan istrimu untuk menyesatkan mereka? Karena aku tidak maha kuasa, nggak bisa semena-mena. Oke. Sedangkan kamu yang tidak maha kuasa, kenapa mampu bijaksana? Lebih bijaksana daripada Allahmu yang katanya maha kuasa itu. Iya. Oke, sudah saya jawab ya. Karena saya bukan maha kuasa, sebab ada yang lebih berkuasa dari saya, yang bisa semena-mena atas makhluknya. Gitu. Saya nggak kuasa. Sekarang gunakan kembali akal sehatmu. Mana lebih bijaksana? Allahmu menyesatkan, sedangkan kamu tidak mau menyesatkan. Kira-kira mana yang lebih bijaksana antara kamu dengan Allah? Iya, baik. Saya akan jawab. Allah Maha Kuasa, berkehendak. Nah, sesuka-sukanya berkehendak. Dia sangat yang bijaksana. Saya tanya abangku, mana yang lebih bijaksana? Sebentar, mana yang lebih bijaksana dari perlakuan ini? Allah mau menyesatkan, sedangkan kau tidak menyesatkan. Mana perlakuan yang bijaksana? Allah lebih bijaksana. Oke, kalau begitu, abang sekarang keadaan duduk atau lagi berdiri nih sekarang? Duduk. Baik, coba abang tempelkan tangan abang di kening abang. Apa kira-kira yang abang rasakan di sana? Hangat. Oke, abang demam ini bang. Abang berobat dulu ya. Enggak. Cuaca abang berobat dulu. Abang demam ternyata ya. Ternyata dia demam teman-teman ya. Jadi terpaksa saya sugesti dia tadi. Oh ternyata memang dia itu lagi demam. Maka saya turunkan. Ya. Bagaimana mungkin kau bilang lebih bijaksana orang yang menyesatkan ketimbang orang yang tidak menyesatkan? Jadi sudah tepat itu. Ketika kondisimu dalam keadaan demam, maka otakmu itu tidak berfungsi dengan stabil. Makanya kamu perlu berobat. Ya, kencing. Apa nih? Kece, Islam Kristen. Kece. Rangga, Islam Kristen. Rangga. Tadi. Kece, Islam Kristen kece.
Nggak ada kece. Aduh, turunkan aja. Silakan teman-teman muslim, silakan minta naik. Ya, Huta Barat, Islam Kristen. Campuran bang. Campuran apa nih? Bapak Islam, aku Kristen. Mama Kristen. Oh ya, oke, kita cari yang Islam dulu ya bangku. Oke bang. Oke bang. Ya silakan, yang Islam silakan naik. Ya, Valdi Islam Kristen. Islam. Valdi. Ya, Islam. Mang Raja, monitor. Ya, nanti ntar lagi makan siang. Ya. Itu nggak ada tampilannya tadi yang di Raja Debat itu. Nelpon Raja Debat, sabar sikit. Oke lah. Oke. Bang Valdi lagi di mana? Lagi di rumah. Ya, kok agak ribut ya? Oh iya, soalnya anak kecil. Iya. Ya, jauhkan dari anak kecil bang. Mandur. Kenapa? Udah. Oke. Nanti kita kena ban soal. Oke. Bang, Pasar Ibu ini dari mana bang? Dari tadi bang. Enggak, maksudnya asalnya. Iyalah, dari tadi kami di sini. Agak lain kau. Ya itu ya. Iya. Asalnya nan jauh di sana bang. Iya, soalnya kau marga apa kau? Hah? Ada kawanku baru Pasar Ibu Islam juga. Di mana baru Pasar Ibu Islam juga? Agak lewat nih, Alberto ya. Kau di mana? Di Medan atau di mana sekarang? Ya, makanya aku nanya. Oh, di Medan atau di mana? Iya, abang nanya lokasiku kenapa mau seklok? Iya. Bukan. Seklok. Marga Pasar Ibu. Guru. Marga Pasar Ibu asalnya dari mana, Bang? Marganya, gue tanya marganya. Dari mana-mana hatimu senang. Pasar Ibu ini Batak bukan? Batak? Hah? Pasar Ibu Batak. Batak lah. Oh, itulah katanya. Kau orang mana rupanya? Hah? Samanya kita. Kau orang mana? Campuran kita bang, campuran kita. Campuran apa? Campuran tepung. Tepung apa? Gimana campuran tepung? Agak landel betul ya? Campuran tepung kan ya? Berarti kau apa? Ayam goreng? Mau dimakan? Agak lain juga kau. Lagi nelpon tuh Alberto Raja Debat. Siapa namanya nih? Kalau ada yang mau nyesat itu iblis itu apa itu? Siapa namanya itu? Pun nggak tahu namanya siapa. Valdi ya. Valdi, kalau ada orang penyesat itu iblis itu gimana Valdi? Ya maksudnya kita tanyakan dulu maksudnya. Ditanya gimana? Temanya ini apa temanya? Hah? Apa temanya? Penyembahmu menyesat. Temanya. Menyembah penyesat. Iya. Tidak boleh lah kau menyembah penyesat. Oh. Jadi Ibrahim ayat 4 itu yang mana itu? Yang mana? Mana ayatnya?
Tentukan lagi. Ibrahim ayat 4 itu kayak mana? Kenapa itu Allah menyesatkan? Aku tengok. Hah? Udah, kau pernah baca nggak ayatnya? Hah? Yang mana bang? Pernah baca nggak kau ayatnya? Ibrahim ayat 4. Bukan hanya Ibrahim ayat 4 bang, banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah itu menyesatkan. Memang Allah menyesatkan? Banyak. Memang Allah menyesatkan? Banyak ayatnya. Iya, memang Allah menyesatkan. Penyesatkan? Allah menyesatkan? Sekarang kutanya, menyesatkan dari mana? Menyesatkan Allah dari menyesatkan kan? Mata aku Allah mau menyesat dari mana? Baik kali aku si Raja Borbor ini. Raja Borbor ini naik, Raja Borbor sana naik. Yang mana ini? Entah. Oh, tuh pamer HP si Raja Borbor sekarang. Datang HP udah 2 dia. Iblis menyesatkan. Pamer si Borbor ini. Bor ngomong ke Bor. Ditanya itu bang, iblis menyesatkan nggak katanya? Nggak usah tanya sama dia. Anak kecilnya itu. Iblis menyesatkan nggak? Malas sekali aku nanya sama dia. Anak kecilnya itu. Sama Raja Debat aja, Raja Debat. Lebih. Di mana Raja Debat? Lebih gampang memahami kalau Raja Debat yang menjelaskan. Kalau si. Di mana? Iblis. Tunggu dulu. Kau kasih dulu. Give pause. Biar ngomong dia. Coba. Kasih pause. Kalau mau pause kerja bang, kerja. Hah? Kerja. Ini kan kerja. Kerja apa? Mencari kebenaran, iya. Ini bukan. Keren tuh ya. Oke, bagus dulu bahasa. Teman-teman follow dulu akun saya nih biar makin besar kemana. Mana ada orang bicara agama bekerja Gimana menjual agama? Ini memberitakan kebenaran bro, bukan menjual agama. Bahwasanya ajaran kalian itu penyesat semua. Kan aku akui tadi, kalau mau menyesatkan. Kalau mau melakukan kebenaran itu yang ikhlas bro. Di mana? Ini kan udah memberitakan kebenaran bro. Ini data. Makanya kan dibilang Menteri Sri Mulyani bilang kalau orang yang terima data itu orang-orang gila. Sama kayak kalian lah, gila. Itu ya, dikasih data, dibilang menghujat. Kan orang gila itu namanya. Apa datanya? Dikasih data, dibilang menghujat. Kan agak leon kau. Kalau dikasih buatan manusia ya agak leon lah aku. Hah? Memang kalau manusia kok agak leon juga kau. Belajarlah menerima kebenaran. Nah iya, kau menerima kebenaran lah. Bahwasan Allah menyesatkan kan. Di dalam Al-Quran kami Allah mengatakan orang-orang kafir itu Allah telah mengunci hati, mata, penglihatan, pendengaran dan hati mereka. Iya. Jadi ini sangat berpengaruh. Orang kafir itu kau atau enggak? Jadi mata, Islam atau enggak orang kafir? Telinga, Islam orang kafir enggak? Penyembah berhala enggak Islam? Makanya kan dibilang kan labaik di An-Naml 91. Iya kan, menyembah berhala. Jadi Islam itu orang kafir. Ya kan? Apa menyembah berhala? Iyalah. Labaik diperintahkan untuk menyembah. Iya. Makanya Islam penyembah berhala. Dulu ya. Tertuju kepada batu. Dulu sahabat Ibnu Atim ketika datang menyembah batu. Makanya di An-Naml 9 itu sahabat Nabi panggilamu ya Allah ke batu. Ya kan? Iyalah ke batu kan. Makanya di Ibrahim ayat 4 Allah menyesatkan apa yang dikehendaki. Jadi Allah itu penyesat. Allah sama iblis sama paham. Yang mengharamkan Allah halalkan dan menghalalkan gimana Allah mengharamkan sedangkan Allah aja makan daging babi. Tapi sama rahim kalian dihalalkan. Allah mau makan daging babi, makan.
Jangan menghina. Bukan, ini fakta dalam halal Iya, haram. ini lebih fakta, bro. Ini fakta, bro. Kalau mau makan daging babi. Ketika seorang mengatakan kepada Rasul mengatakan jangan kepanasan dikasih data. bukan kepanasan, bro. Ya. Ini kepanasan. Inilah data ya. Ini data. Di apa itu? Ini nih. Aduh, gimana ini anak ini? Host naikkan dulu, host. Ketangkap dua. Kena report ya, kena report. Ya masih monitor nggak ini Alia? Ya, Alia ini tinggal di mana? Tinggal di mana? Asal mana? Sulawesi. Lagi ngapain sekarang? Mau beberes. Enggak kerja kah? Kerja saya. Jam berapa kerjanya? Ini lagi kerja. Kerja di rumah atau gimana? Ya, kerja di rumah. Ini kok udah pada sepi? Tanya-tanya kau wong udah macam VC yang sama pacaran. Enggak lah, nanya-nanya aja. Kenapa? Ini kemana semua udah pada sepi? Iya, belum ada yang naik lagi. Nggak tahu. Dari itu Alberto di report akunku. Agak lain itu memang. Kayak saya turunkan dia. Di report akunku. Ngomong-ngomong dan ngomong-ngomong, main juga tangannya, kena tangan. Agak leon itu, Bang. Ya, Bang Raja nih kok belum monitor nih. Anaknya dia itu, Alberto. Ya, silakan, mungkin Bang Syagian mau pendekatan. Terus kena tombak akunku. Nggak, mungkin Bang Syagian mau pendekatan sama Alia ini. Dia nanti kalau pendekatan di DM aja. Hati-hati ya, Bang Agian ini agak playboy dia. Apa? Oras Agus sih. Jangan kau bicara Amsal, lebih parah lagi An-Naba 33. Allah menyukai garis-garis. Nah itu. Ya, follow dulu teman-teman akun saya nih. Terima kasih untuk semua dukungannya ya. Ya. Atau kita satu daerah kan makan bakso. Asli orang mana Alia? Dia Rukena. Salam semua salam. Aku paksa nih buat akun fake lagi nih Alberto, kena mbak pun anti akun besarku semua. Ini bisa buka data yang satu itu. Mana Bang? Udah kena tombak aku baru bersuara. Apa? Aduh, mana ini? Telepon. Tombak satu akunku baru bicara. Iya. Tunggu, saya Alberto.
Ya, sampai mana tadi? Wah, Hampir jadi tadi turun penonton. hampir tadi kurungkatkan tadi. Oh, jadi turun penonton. Iyalah. Ini kalian ini sama seperti kisah tentang seorang tuan pergi lalu ditinggalkannya satu, apa itu namanya itu ya? 1 perak, 5 perak, ada yang 10 perak. Ketika ditinggalkan, ada yang perak itu jadi bertambah, gitu, berlipat. Kalau dia jadi 1 bertambah jadi 2, kalau dia 5 menjadi 10, kalau dia 10 menjadi 20. Nah, ada satu orang yang tadinya 1 perak itu malah dijaga kan, tidak bertambah. Jadi kalian bagian dari yang tidak bertambah itu. Kalian perlu kena apa juga kalian ya? Bukan nak tombak akun kulali. Ya, ini si Faldi. Oke, Faldi, Islam apa Kristen, Bang? Islam, Bang. Iya, gimana Abang? Udah tahu informasi baru, Bang, yang bikin gempar sekarang? Apa itu? Informasi apa tuh? Ternyata Allah itu menyesatkan, Bang. Masya Allah, informasi dari 1500 tahun yang lalu baru tahu kalian sekarang. Loh, kalau begitu kenapa Bang kaget? Gimana sih? Ya, kaget kok. Nah, baik. Kalau begitu, sesudah Abang tahu Allah itu menyesatkan, Abang menggunakan akal sehat nggak ke Komal ini? Sehat. Baik. Lagi sehat sekarang, Bang. Baik. Nah, kalau memang Abang menggunakan akal sehatmu, oke. Saya tanya lo dulu, kau jawab dulu jujur. Menyembah penyesat itu tersesat apa tidak, Bang? Bagaimana, Bang? Menyembah penyesat itu tersesat apa tidak? Kalau penyesatnya itu adalah yang maha kuasa, kalau penyesatnya itu adalah yang maha di atas segalanya, jadi tidak ada salahnya. Bukan. Yang saya tanya Bang soal penyesatan. Kalau soal bicara yang maha kuasa, iblis pun ngaku-ngaku dia maha kuasa juga. Iblis gitu loh ya. Dia maha kuasa. Makanya yang saya tanya, secara rasional, menggunakan akal sehat, menyembah penyesat itu tersesat apa tidak? Oke. Kalau begitu kan kembali kepada pertanyaan Abang. Surat Ibrahim ya Allah katakan Allah maha penyesat itu. Allah ini siapa? Saya nggak tahu ini insya Allah. Kalau saya yang kamu tanya, ya kalau ini kamu tanya saya kan? Ya. Nah, kalau saya yang kamu tanya, bagi saya, praduga saya, ini iblis. Karena saya tahu saya hanya iblis yang menyesatkan. Kalau saya yang kamu tanya, karena intelijen otak saya harus menciptakan, melahirkan praduga. Karena akal kecerdasan saya inilah yang harus bisa memahami itu, layakkah dia sesembahan, benarkah dia sesembahan. Nah, itu pendeteksiannya di akal sehat saya, Bang. Jadi kalau saya kamu tanya, menurut kamu siapa di sisi Allah ini? Kalau begini cara mainnya, begini pola kerjanya, maka saya akan jawab. Setahu saya ini iblis, karena iblis yang menyesatkan. Begitu, Bang. Sekarang saya katakan seperti ini. Jika penyesatan Allah dari jalan yang kebenaran, Allah menyesatkan seseorang, menyesatkan orang yang sudah benar. Allah sesatkan. Apakah itu betul? Di sini Allah menyesatkan siapa? Oke. Sekarang kalau begitu saya tanya balik dulu, Abang. Kegunaan Nabi dan Rasulmu diutus untuk orang benar atau orang salah? Saya bertanya dulu, Bang. Saya bertanya. Enggak ya, ini nanti jawabannya. Gunanya nabimu atau gunanya rasulmu diutus untuk orang yang benar atau untuk orang yang salah? Gunanya seorang nabi dan rasul diutus itu untuk membenarkan mereka ke jalan yang benar. Makanya jawab dengan tegas saja. Nabimu diutus untuk orang yang bersalah atau untuk orang yang sudah benar? Siapa orang yang sudah benar itu? Lah, kan Abang bilang tadi, apakah ada Allah menyesatkan orang benar? Kan itu pertanyaanmu. Makanya saya tanya, apa tugas yang diemban oleh Nabi yang diutus Allahmu? Apakah untuk orang yang berdosa atau untuk orang yang benar? Kedatangan para rasulmu itu diutus. Kepada orang yang salah jalan. Yes. Lalu kenapa pula sudah tahu salah, kenapa malah disesatkan? Nah, itu pertanyaannya. Karena
orang-orang itu condong. Jangan bicara condong, mau kau bilang condong, mau kau bilang cinding, yang jelas dia berdosa, artinya orang berdosa yang perlu pertobatan, betul? Saya tanya dulu, abang berakal enggak? Tidak, sebentar, justru saya berakal, maka saya kaji ini, Bang. Oke? Nah, kalau memang dia adalah sesembahan yang benar, lalu mengutus Rasul untuk meluruskan orang yang bengkok, tetapi di sisi lain Allah membengkokkan manusia, apakah ini tidak kontradiksi menurut akal sehatmu? Oke, sekarang saya tanya, ini kan kita bicara tentang kemahakuasaan dan kehendak. Nanti kita bahas kemahakuasaan itu, Bang. Ya, karena kemahakuasaan di sini ada sedikit kerancuan. Sebab apa? Saya akan tanya di sini, Bang. Sesuai dengan menggunakan akal yang abang bilang tadi, nggak mungkin Tuhan yang benar menyesatkan. Kalau memang Tuhan yang benar menyesatkan, buat apa dia capek-capek mengutus nabi? Itu loh. Nah, kalau kita ambil dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil, di sana Tuhan berkata, orang sakit membutuhkan tabib. Itu logis sekali. Maka secara iman, orang yang berdosa lah yang butuh diselamatkan agar bertobat. Tetapi Al-Quranmu berbanding terbalik dari kitab Injil, justru Allahmu menyesatkan orang yang sudah. Makanya di sini perlu kita deteksi, apakah benar atau layakkah Allahmu ini dari Tuhan yang benar, atau justru iblis yang ngaku-ngaku sebagai Allah padahal dia menyamar. Itu loh, Bang. Maka sekarang mari mainkan logika kamu, mainkan akal sehatmu. Menyembah penyesat itu tersesat apa tidak? Sekarang saya bicara tentang ayat tersebut. Iya, makanya saya tanya abang, menyembah penyesat itu tersesat atau tidak? Dengar saya, kamu kan mengutip ayat di sini. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Konteks makna ini, ketika orang itu telah menerima kebenaran dan dia menerima dengan akalnya, tapi dia menolak, menutup hatinya, tidak mau menerima daripada kebenaran. Karunia Allah ini untuk menyesatkan ini karena para ini hambanya ini orang. Oke, sebentar. Berarti maksud abang Faldi, karena mereka tidak mau mendengarkan firman Allah, maka mereka disesatkan, betul? Betul? Benar. Baik. Sekarang Siagian tolong bukakan, kita tampeleng dulu pendusta-pendusta ini. Dia ingin coba, perhatikan teman-teman. Ini siapa yang ngajarin ini? Turunkan dulu. Perhatikan teman-teman. Mereka ini boleh kita simpulkan tidak beriman lagi kepada Al-Quran. Kenapa? Jelas-jelas di situ Allahnya menyesatkan. Tetapi mereka mencari alibi bahwa alasan Allahnya menyesatkan karena mereka tidak mau mendengarkan, sehingga ya mata hati mereka tertutup katanya. Kita buktikan, benarkah memang itu atau hanya sekedar pola pemikiran mereka pribadi masing-masing? Siagian bisa buka data? Siagian? Halo Siagian? Siagian? Halo? Halo? Oke, saya ambilkan sebentar. Ayat berapa? Bukakan surah An-Naba, surah Al-An'am. Al-An'am. An-An'am. Ayat 25, ayat 25. Perhatikan teman-teman. Benarkah mereka disesatkan karena mereka tidak mau mendengarkan? Atau justru memang Allahmu itu niatnya memang untuk menyesatkan? Kita buktikan teman-teman. Jadi jangan kau salahkan orang kalau kamu tidak mengenal Allahmu. Makanya saya bilang tadi, benar apa tidak ini Tuhan yang benar? Ya. Oke, silakan dibaca, Bang. Coba dibaca, Bang Faldi. Mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad
dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran mereka tetap tidak beriman kepadanya, sehingga mereka datang kepadamu untuk membantahmu orang-orang kafir ini. Itu kata ini Al-Quran, tidak hanya ada dongengan orang-orang terdahulu. Udah? Nah, sekarang yang menutup hati dan pendengaran mereka siapa? Saya bertanya, ayat ini... Jangan kau bertanya, kau jawab. Yang menutup hati pendengaran mereka siapa? Ayat ini ketika orang-orang... Tolong kau jawab. Yang menutup hati pendengaran orang-orang yang mau mendengarkan firman itu siapa? Allah. Nah, kenapa kau bilang tadi mereka yang menutup hatinya sendiri? Di sini dikatakan turun kamu penipu. Katakan ini. Ya, pendusta kau itu. Kau berusaha menutup-nutupi supaya Allahmu ini tidak bagian dari penyesat. Padahal itu yang mau dinyatakan Allahmu, bahwa dia ingin mengatakan, aku ini Allah memang penyesat. Kenapa kalian malu? Kenapa kalian malu? Alasanmu tadi, oh karena mereka tidak mau mendengarkan, makanya mereka disesatkan dan mereka menutup hatinya. Ternyata sekalipun ada orang mendengarkan firman Allahmu itu, tetap juga Allahmu menutup hati mereka. Apa tujuan Allahmu menutup hati dan pendengaran mereka? Agar mereka tidak memahami. Nah, pertanyaannya sekarang, yang salah siapa? Yang salah siapa sekarang? Si kafir atau si Allah? Ya. Jadi jangan coba-coba bertakia di hadapan Raja Debat. Ini Raja Debat, bro. Senggol dong. Ya, Juli. Halo. Siram. Kristen. Udah lanjut aja, Islam Kristen, Juli. Kristen. Oh ya, kita cek yang Islam dulu ya bangku ya. Ya, oke. Oke bang. Ya ini Rama. Oh Tuhan. Rama. Islam Kristen Rama. Kena aja lah. Alia, Islam Pakistan Alia. Madia. Ya, semangat siang semua kawan-kawan, semangat siang. Islam Kristen bang. Madia beragama Islam, Raja Debat. Madia beragama Islam. Oh, apa dia? Gimana? Kamu masih ngecek kondisi kejiwaan atau sudah tuntas kesembuhannya? Kalau Madia sih nyantai aja bang, sesuai dengan jalannya bang, begitu. Enggak, yang saya tanya, fisikmu, kesehatan kejiwaanmu udah selesai berobatnya atau gimana? Oh iya dong, Madia kan normal bang. Madia nggak mau menyembah Tuhan yang penyesat tapi nggak bisa memberi petunjuk. Yang saya tanya, kondisi kamu udah keluar tidak dari sudah kartu normal, merah bang, itu? Karena Madia tidak mau menyembah Tuhan yang cuma bisa menyesatkan doang di 2 Tesalonika bang. Itu sudah kita jawab tadi abangku. Makanya saya tanya, perhatikan teman-teman, kenapa saya tanya si Madia ini? Karena si Madia ini pernah masuk ODGJ itu loh. Makanya saya khawatir nanti dia menjadi depresi lagi gitu loh. Ya Madia, jangan terguncang bang, abang jangan terguncang. Damian masuk Islam jangan terguncang bang. Madia dibawa aja dulu. Itu nggak usah dimasukkan Albertul. Itu ada apa? Itu masih berobat jalan juga itu ODGJ karena dia pernah stres itu. Oke. Iya dia pernah stres itu. Saya nggak main-main. Dia pun akuin itu kok. Jadi dulu katanya dia di pesantren itu mungkin terlalu dipaksa porsi otaknya itu menghafal. Nah, jadi dia pernah depresi, dia pernah hang gitu loh. Takutnya nanti kan panas pula lagi kepalanya gitu loh. Berarti sempat ke kontar dibetulin. Sempat dapat kartu apa itu namanya? Kartu kuning atau kartu apa itu kalau masuk ke situ? Halo Bang Filipus.
Ya, halo. Ada apa ribut-ribut Allah penyesat? Abang Filipus Islam apa Kristen, Bang? Positif Islam, Bang. Oke, siapa yang menghamili Abang? Positif. Kayak narkoba, positif. Siapa yang menghamili Abang? Positif narkoba. Kayak depannya narkoba dia, makanya dia enggak, siapa yang siapa yang menghamili Abang? Beda sama Thomas. Oke, kita fokus lah. Oke, Abang kan Islam kan? Ya. Oke, Abang sekarang berumur 40 berapa? 45. 45, baik. Artinya udah cukup matang lah ya. Baik, Abang sudah Abang sudah pernah dengar informasi yang sekarang bikin geger dunia persilatan ini? Informasi baru sekarang? Geger apaan? Informasi informasi tentang Allah menyesatkan, Bang. Allah menyesatkan dari dulu, Bang. Sejak zamannya dulu Allah itu menyesatkan. Kenapa emang? Oke. Kalau memang Abang sudah tahu dari dulu, pertanyaan saya, menyembah penyesat itu tersesat enggak sih, Bang? Secara akal sehat dulu. Sangat tersesat sekali, seperti menyembah Tuhan yang terkutuk. Sangat tersesat sekali. Sebentar dulu, Abang. Sebentar. Yang menyembah penyesat kan kau. Kok nuduh orang? Kau sendiri sudah mengakui loh. Dengarkan dulu. Kamu sendiri sudah mengakui menyembah penyesat itu tersesat. Artinya kau sudah mengakui kau lagi keadaan tersesat. Jangan kau tarik yang lain. Oke? Nah, ya, sekarang begini Abangku. Kalau Abang sudah sebentar. Kalau Abang saya menyembah orang enggak ada Tuhan terkutuk, Bang. Enggak ada Tuhan terkutuk, Bang. Dengarkan baik-baik ya. Kalau Abang sudah enggak, dia menebus, Bang. Bukan terkutuk, menebus di situ. Oke? Nah, sekarang fokus kemari, Bang. Jadi fokus sekali. Kamu biar kamu Bang, jangan majnun, gitu. Bang. Abang jangan majnun. Jangan majnun. Yang saya tanya, kalau Abang sendiri sudah mengakui bahwa Anda tersesat, pertanyaan saya, kenapa kau mau menyembah penyesat, Bang? Kalau kamu sudah tahu tersesat. Siapa yang menyembah penyesat? Saya menyembah Tuhan saya yang nyata, yang ada. Lah, tadi kan kamu yang bilang Allahmu tadi. Tadi kan kamu yang bilang Allahmu itu sudah dari dulu kamu tahu penyesat. Gimana saya sih? Tahu dari dulu. Makanya tadi kan sesudah itu kutanya toh. Iya. Maka sesudah itu kan kutanya tadi. Abang, menyembah penyesat itu tersesat apa tidak? Kau jawab tersesat. Nah, sementara yang menyembah Allah tersesat adalah dirimu, ya kan? Nah, sesudah kita tahu akibat engkau beritahukan kepada kita bahwa engkau adalah tersesat, pertanyaan saya, kenapa kamu masih mau menyembah penyesat? Kenapa? Buktikan saya menyembah penyesat. Kapan saya menyembah penyesat? Lah tadi barusan kau mau bilang kan Allahmu penyesat. Buktikan. Aku nggak pernah menyembah penyesat. Aku pun nggak pernah menyembah Tuhan terkutuk. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Apakah kamu sudah tahu Allahmu penyesat? Enggak. Apakah Allahmu sudah tahu? Allah apakah kamu? Saya. Allah pun Bang, saya tanya. Tiap hari. Yang saya tanya, Bang. Turunkan sajalah. Kita butuh. Jangan naik yang apa namanya yang majnun, gak usah dinaikin lah. Capek ngomong sama orang majnun ini. Muncung dia tadi yang bilang bahwa Allahnya itu penyesat. Baru kutanya, menyembah penyesat tersesat enggak, Bang? Muncung dia juga yang bilang tersesat. Nah sekarang dia bilang, oh enggak ada Allah saya menyesat, katanya. Gimana kau itu? Majnun. Cuma dia lele. Lele tunggu di bawah. Aja tempat. Foto wajah Anda ada ama dia. Astaga. Aduh, jangan ngancam lama dia. Parah kali sama dia ini. Katanya nggak akan di-share. Parah lu sama dia. Aduh, parah sih sama dia ini, Bu. Janganlah mengancam-ngancam sama dia. Jangan Madia ya, aku turunkan kau Madia karena aku menjaga kesehatanmu loh. Kau kan belum stabil normal gitu loh. Ya, Agustin. Tetap Kristen. Agustin.
Ya, nggak ada suaranya, kita turunkan ya. Hosana Galati 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Betul. Orang yang digantung di tiang salib itu terkutuk. Maka di Galatia 3 itu dikatakan Yesus menebus kutuk. Paham ya? Gitu loh. Jadi jangan hilangkan kata menebus kutuk, ya. Itu sama ibarat orang sakit, ya. Kalau kamu dalam keadaan sakit, lalu kamu minum pil. Ketika kamu minum pil itu, bukan berarti yang kamu minum pil itu menjadi penyakit, bukan. Justru itulah penyembuh. Ya. Itulah penyembuh. Sama seperti Yesus tadi. Yang mati di kayu salib itu terkutuk. Maka Yesus datang menebus kutuk. Bagaimana cara menebus kutuk? Dia menjadi bagian masuk ke ranah kutuk itu karena ingin menebus kutuk. Sama seperti obat tadi, ketika dia ingin menyembuhkan penyakit itu, maka pil itu harus masuk ke dalam tubuh kamu. Makanya dia penyembuh, bukan penyakit, ya. Makanya cerdaslah kalian. Oke, Dewi, Islam Pakistan Dewi. 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 Oh, Dewi. Dewi. Belum nyangkut dia? Udah. Tadi. Cicit dia tadi. Ya ini aja Ferry. Tuh. Semua nabi tidak bisa membaca tulis termasuk Yesus. Ketika Yesus di dunia, dia membaca Taurat, botol. Alia, Islam Pakistan Alia. Kenapa lagi abang ini rindu kak? Enggak, supaya hostnya itu nggak ngantuk. Hostnya kan kadang gitu dia. Alalah, awal. Ntar kalian tergoda pula lagi dengan suaraku terus. Oke, terus kamu sendiri nggak tergoda dengan suara abang? Aduh, sampai kelepek-kelepek akunnya abang. Untung abangnya ada ini. Bahaya nih. Oke, Julius, Azhar, siapa yang udah nyangkut? Itu bukan teman. Oh, shalom. Oh, shalom. Kristen ya? Enggak, bilang aja nih sama Bang Raja Debat ini. Perhatian banget sama si Madia itu ya. Iya, kita kan memang salah aku lihat kau Bang. Mempraktekkan kasih ya kan? Gitu loh. Iya, jangan dinaikkan dulu dia itu, biar tuntas dulu ininya. Kecuali nanti kalau sudah ada surat ininya, surat menyatakan bahwa dia sudah sembuh total, baru di ini. Baru, betul. Kok kadang kasihan loh, kadang dia kan sering juga dia kan live sendiri kan, ngomong sendiri dia di situ. Iya, kasian, dari cara ngomongnya kelihatan Bang, belum sembuh total itu Bang. Belum sembuh. Kita kan bisa recheck kejiwaan seseorang kan, Caile. Dari cara ngomongnya bisa kelihatan kayak masih ada rada mabuk gitu gaya ngomongnya. Oke lah, lanjut Bang ya. Oke, baik. Oke Bang. Oke, Alberto. Ya Bang. Oke, siap Bro. Oke, Alia Islam Kristen. Alia lagi. Saya lalap. Si abang ini kayaknya rindu kali sama aku sampai bentar-bentar nanyain aku. Alia, tahu nggak Alia? Sebenarnya aku kan dapat firasat dari hostnya. Aku dapat firasat dari hostnya gitu. Tapi dia agak malu-malu gitu kan. Terpaksa aku lah perantara gitu. Aduh. Aduh, aku batuk. Kayaknya musim hujan di sini jadi bikin orang batuk deh. Gak tahu.
janganlah nanti kau ngadu sama beremu. Kau kan gitu sikit-sikit ngadu sama beremu si Borbor. Wah, ini gue diam aja lah. Jangan kau simpan rasamu Bang Alberto. Rasa apa lagi? Aku ini udah mati rasa teman-teman. Mati rasa, bangkit rasa. Berarti sesudah ada mati rasa, maka ada bangkit rasa. Kasihlah garam biar ada rasanya. Bukan, sebenarnya itu ada yang tersirat dari kalimat dia itu, Alia. Tahu nggak apa? Nggak tahunya aku, Bang. Sebenarnya dia minta diuji dia, gitu loh. Aduh, saya nggak bisa ini lagi, Bang. Nggak bisa tidur lagi kalau diuji dia. Nah, tuh kan udah datang berenya, inilah 2 batu nih. Dengar salam semua, salam ulang. Tadi ku dengar si Agin kenapa, Ali? Kenapa dia mau ngadu apa dia? Enggak, dia tadi kan gini, aduh, nggak kuat aku dengar suara si Alia katanya. Aku kalau nggak ada di sini berek itu nggak kuat mentalku katanya. Alah, dari dulu nih aku ajarin kau. Saya ke Bor, pindah agama aku jadi artis besok, Bor. Pindah agama aku jadi artis kau besok. Aku ada di bawah lo, mendengarkan lo. Cocok tahu kau. Pindah agama aku artis besok. Horas itu orang. Jangan tumpulkan terus. Julu itu tajamkan julu. Kau bikin malu aku aja kau. Oh maaf itu ya, margaku nggak bisa itu ku kasih tahu. Ya siapa ini? Tetep layar. Udah berapa ekor kambing masuk lain? Wah udah banyak nanti tadi. Sampai hilang ekor lah. Alia calon bidadari. Oh enggak. Bukan bidadari surga. Iya. Manusia biasa. Tapi Alia nggak ada rencana on cam kan? Aduh, jangan Bang. Iya, janganlah. Aku hanya menyampaikan yang aku tangkap tadi, ada yang tersirat dari si Agian gitu loh. Makanya tersampaikan gitu. Oh, itu ada si Evata katanya minta dinaikkan itu. Siapa lah itu Evata? Follow lakonku kali kau. Alia. Bentar dulu, ku cek dulu si Elia ini ya. Pengen kali di follow. Janganlah dicek-cek itu profilku Bang. Kayak artis Korea dia, cantik dia. Panas aku jadinya. Loh, jatuh satu lagi akun Bang Raja. Akun satunya. Ayo nih lalu. Tadi naik dia turun lagi. Ayo saudara Islam yuk, biar cepat kalian menemukan Siratul Mustaqim. Ada tadi tuh si Evata katanya minta dinaikkan. Agak bertahan di sini akunmu dari tadi pagi ya. Apa? Aku tadi udah live kok sebentar rungkat, makanya aku suruh si Alberto buka kamar. Tadi komal si Alberto ini awet akunmu gitu loh. Oh, sama juga semalam 3. Bor, kok ngecek aja ke Bor ya. Akunku sekarang tumbal. Ini ada Aji nih, Aji Mas. Sampai buat akun dia lali. Cuma dia jalan bukan Tuhan.
Itu Ali, nge-ban akunku di Komal kau tuh Ali, coba nih. Ini dia nih. Ali dia, kwek. Kayak nggak asing. Emang kayak siapa? Aku kok nggak asing? Makasih Kak Lodi. Ih, udah makin banyak yang apa loh? Udah makin banyak yang minta naik. Nang kali dia Ali nge-ban akun aku coba tuh. Ya memang itulah kerjanya. Jack. 1 minggu diajarnya. Selamat siang dan selamat manol pengi aka kadrus. Jawab Raja Debat, apa mau foto kamu Madia posting sekarang? Jawab, apa mau? Waduh, inilah dia udah mulai kena apa nih loh? Jiwanya itu udah mulai nggak apa nih? Udah apa namanya? Udah menjerit-jerit kejiwaannya. Oke, Rindi. Kuliah ini dari kuliah. Madia, foto Raja Debat yang kau punya itu ada badannya enggak? Pada nggak tidur apa kalian ini? Hidup itu tidak hanya butuh makanan dan tidur. Ya, Darto, Islam Kristen. Darto. Engkaulah kekasihku yang selalu membuatku tersenyum. Kalau malam tembus terus itu ya Bang ya? Iya. Karena tadi malam kan strateginya memang kan ku bilang harus ada 1K baru kita jawab semua, kita jelaskan tentang makrifat, tentang ketuhanan Islam. Bukan makrifat ya, makrifat ya kan? Enggak. Tapi tadi malam ada yang kita panggil nggak dengar ya? Ada, itu memang biasa lah, suka rawa-rawa gitu. Ketiduran cuma nonton bola, ketiduran aku. Si email ada di bawah, kenapa nggak naik email? Jangan merajuk kekasih, jangan merajuk, mari merujak, ada nanas, ada mangga. Artikan dulu tulisan si Cambeling ini. Raja Debat nggak pakai kemeja ilmu. Kayak mana itu? Raja debat nggak pakai kemeja ilmu. Kemeja ilmu. Ini mau makan apa? Ayo silakan ya Muslim. Oke, Pigo, Islam Pakistan Pigo. Kristen. Oh, Kristen. Alia kayak suaranya kayak akun mualaf akun kayak mualaf. Lydia Gabi. Malah itu Lydia Gabi. Alia menyukai RD. Waduh. Masa bapak-bapak kau jodohkan? Raja Debat penyembah iblis. Oh, saya nggak mau bang nyembah iblis bang. Makanya saya jadi Kristen. Karena Tuhan saya itu tidak memiliki karakter seperti iblis, tidak memiliki nilai-nilai keburukan secara sifat. Raja Debat jabat dulu si Caster. Mana si Caster? Caster. Papa Amel, loh, ada Papa si Amel. Papa si Amel. Ilmu mahal yang tadi malam itu.
Iya, memang ilmu mahal itu teman-teman, karena itu ilmu tingkat tertinggi. Tadi malam sampai saya ketiduran saya saking mahal ilmu. Nah, ada Bang Bor-Bor ini turun naik. Ayo naik kalian muslim, ayo. Aku bersaksi tidak ada apologet Oten yang bisa kena santet kecuali Juma dan pengikutnya. Mampus. Iya dari. Ini ada si Alun ini, Alun. Halo, selamat pagi. Selamat siang, Pak. Abang gimana masih pagi? Abang dari di Inggris dia di Inggris kayaknya tuh, di Inggris dia. Iya, dia kayaknya dekat linggis. Aduh. Ini saya baca di sini hostnya Raja Debat baru memperdebatkan soal Tuhan. Hostnya bukan Raja Debat, hostnya saya. Yang kau lihat host dari linggis. Bedakan host pun nggak tahu kau. Tuhan, Yesus. Artinya begini. Kalau macam yang katakan situ, Alberto. Kalau Alberto mau buka apa itu artinya itu? Sebentar dulu Bang. Biasanya itu apa itu? Kalau namanya ibaratnya namanya kan alia, teralia. Nah kalau ini terraja-raja dia. Saya itu selalu pusing Alberto. Artinya Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya Alberto. Sebentar Bang. Kalau abang pusing beli obat lah. Abang sakit abang kok kalau naik. Macam agama Alberto kan Kristen, kan Tuhannya tidak jelas. Kau mau berdebat masalah Tuhan? Kok Tuhan yang nggak jelas Bang? Itu Tuhanmu yang nggak jelas Bang. Tuhannya nggak jelas. Dia nggak ngaco. Iya. Coba aku tanya dulu abang, gak usah dulu bicara jelas apa tidak jelas. Saya tanya, apakah Islam ada Tuhannya? Ada yang jelas Tuhannya Ibrahim itu adalah Tuhannya Islam. Bukan, Tuhannya yang saya tanya gini bang. Tuhannya Islam. Yang Tuhannya saya tanya, ada Tuhannya Islam. Tapi pertanyaannya apakah orang Kristen ini bertuhan kepada anak mereka itu jelas atau tidak begitu? Tadi kan abang bilang kan Tuhan kami nggak jelas. Saya tanya, apakah Islam itu ada Tuhannya? Ada Allah Subhanahu Wa Taala yang tertulis dalam kitab Mazmur dan Taurat membenarkan itu. Sekarang kita buktikan ya, apakah memang ada Tuhannya Islam. Coba kau bersahadat dulu. Apa? Coba kau sebutkan dulu syahadatmu. Kalau betul-betul kau ada Tuhan, coba. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Itu kau tiadakan Tuhan, kau ngaku-ngaku kau punya Tuhan kau. Artinya begini. Alberto tidak memahami bahasa, makanya utusan pun Alberto. Alberto lagi yang Alberto itu ngomong Raja Debat. Artinya dalam sastra manapun ya tiada aku selain yang lain. Tidak ada Tuhanmu selain Allah. Kau bisa lihat Tuhan selain Allah yang benar. Kau bisa lihat lawan bicara. Dengarkan ya. Jadi terbukti yang tidak ada Tuhannya kalian, ya. Bahkan ketika masuk langkah pertama menjadi Islam sudah menjadi pendusta. Pertama mentiadakan Tuhan, kemudian bersaksi tanpa menyaksikan. Itu adalah saksi palsu. Kalau dalam pidana itu bisa kena penjara selama 7 tahun loh, karena melakukan saksi palsu. Paham kau di situ? Hah? Masih berani kau lagi? Ngaku-ngaku ada tuh. Le ngomong Alberto disalahi. Itu. Itulah kalau dipaksakan, udah tahu sakit dipaksakan. Aku pusing katanya. Kalau pusing minum obat. Mati tak mati. Nggak mau bicara lagi dia diam. Bisa. Si Lydia, sebentar dulu. Si Lydia Gabe ini siapa? Si naik dulu kalau Lydia Gabe. Masa nggak kenal sih? Betul di Facebook itu Lali. Itu Lydia Gabe ini. Merupakan Gabe ya. Udah lama itu Lali. Aku ke follow back kakak itu.
Enggak, memang enggak pernah aku ngomong sama dia. Memang pernah naik dia. Ya, dibawa aja toh. Oh ya, oke. Maksudku Lydia, enggak usah lah, sekali-sekali aja. Sekali lempar paus singa gitu loh. Nggak apa-apa Kak, gabung aja dulu kali dia. Itu Lydia Gabi. Aku lihat selalu dia loh, makanya penasaran sama si Gabi ini. Jangan-jangan mantanku pula lagi. Banyak kali mantan abang. Ada teman-temannya, biar agak sedikit rileks ya, supaya nggak tegang-tegang kita. Ya Alun, jangan kau bilang aku ini yang ngomong tadi, Bang Raja yang ngomong. Kau kacau kawan. Nanti kau bilang aku lagi yang mencuri. Langsung disambar si email bah. Namanya juga pemain katanya. Pemain pula katanya aku. Ali, aku mau debat sama kau. Oke Bang Raja, saya tanya begini Bang Raja. Artinya begini Bang Raja, kalau berbicara masalah kau pastikan dulu Bang. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.